melakukan pengurusan dari beberapa produksi dari anggota-anggota. Nanti yang anggotanya khusus untuk produksi tanaman ini, nanti dari pihak pengurus lah yang akan mengurus terkait dengan pemasaran ataupun pembagian SHU-nya seperti apa. Karena kalau misalkan ada kayak gitu, tetap genang-genang doang. Kalau misalkan yang bertumbuh, perkuat bersepancar sama Bu. Jadi kalau kan ingin bertumbuh, itu kuatkan dulu yang kelompoknya. Seperti itu. Jadi lamele loting. Oke. Nanti di situ ada campuran tanah, pupuk organik atau kandang dan sekam. Dan pembandingannya 1, 1, dan 1. Nanti itu dicampur semua baru ditaruh di terainya. Nanti terainya bebas mau pakai terai telur atau terai isi biasa karena pembibitan, atau pakai yang plastik es itu tinggal panjangin aja dan nanti ditaruhin komponen sana di potong-potong nanti. Mungkin kalau Bapak dan Ibu udah sering melakukan gigi, pertama akarnya Pak kalau pakai tanah biasa. Jadi harus ada penambahan pupuk organiknya karena kalau kan penambahan pupuk organik itu ada di dalam pencampuran persemaian pembibitan itu perangkarnya lebih kuat dan juga lebih bagus juga untuk yang pas tumbuhnya lebih kokoh batangnya seperti itu. Terus letakkan wadah pembibitan pada tempat yang terlindungi dari hujan maupun terik sinar matahari. Dan jangan lupa pindah tanamnya lalu bawah. Kalau misalkan sudah muncul daun sejatinya yang 4 ini, yang 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kalian ibu biasanya kalau kalian pindah tanam ke tempat penanaman biasanya pas daun berapa Pak? Fungsi dari EM4 atau MA11 ini sebenarnya dekomposer Bu. Jadi batuk tes ngerombak pupuk kandang ataupun yang lainnya. Jadi lamun ditenggodus kena agak suwe ya no bau terurai selepu bahan organik no. Jadi misalkan nih kita nggak pakai ini, kita dimasak baru nanti sambil dimasak ini dicacah cik kincang. Sebenarnya kalau kan lebih bagusnya itu pakai blender sebenarnya lebih halus, lebih bagus. Si takutin kence hama penyakit ini. Ini kita buat soalnya ini masih kurang gadungnya doang, gadung sama buah bila kalau ada. Ini mana ya? Di mana? Ada di sini. Yang penting marak daun sekenian, serikaya, terus ada pepaya, kunyit lengkuas sama bawang. Jadi lebih praktis kita mau buat dalam apa namanya porsi satu potong besar itu siapa? Kalau ini kita buat skalanya pakai apa namanya ember 10 liter. Dipakai nanti makanya lebih enak lagi di blender semua. Kalau misalnya nanti yang apa namanya yang kunyit lengkuasnya tinggal dipotong-potong kecil baru. Jadi kalau udah jadi selesai ini tinggal tutup dan didiamkan selama seminggu. Nah harapannya kalau kan ibu-ibu bisa buat sampai 10 liter itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa langsung buat produknya langsung. Jadi dikomersialkan seperti itu kalau misalkan sudah terbukti banyak mengatasi jenis-jenis hama atau penyakit di lapangan. Bisa diperjualbelikan. Nah itulah fungsinya si kelompok ini. Kalau misalkan kelompoknya kuat
dan bisa mengorganisir dari semua kegiatan lapangan. Misalkan contohnya ibu-ibu ini nanti fokus sama untuk pembuatan ini nih, PESNAP. Nanti yang ibu-ibu ini bisa membuat pupuk organik nih, atau PUC, pupuk organik cair. Nanti kita menjadi bisnis usaha dari ibu-ibu seperti itu. Semangat tuh. Oke, ada pertanyaan kan? Baru bukan Tuhan, tapi seminggu baru kita kasih pakai. Karena proses pengendapan juga. Oke, baru ditutup ada kan? Ada plastik atau pakai kain. Nanti jangan lupa kalau kan sudah jadi iniannya, ditutup rapat dan disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Sangat-sangat mudah sekali. 1 sampai 2 sendok aja. Kalau 10 liter berarti 2 sendok. Tapi kalau kayak gini biasanya 5 liter, jadi 1 sendok saja. Ini gunanya untuk sebagai perekat. Jadi biar dia tetap nempel di bagian tanaman itu pas disiram. Oke, setelah itu diaduk sampai merata, sampai tangannya Jihan langsung berotot. Oh iya, mantap. Oke, jaringan ini pegal diantar di lapangan itu. Ya, 1, 2, 3, 4 terakhir. Karena ini bahannya sedikit, kayaknya pakai itu. Jadi kalau misalkan yang takaran 10 liter kan biasanya itu full nih, kita pakai yang setengah saja, setengah sini bagi 2 ya. Oke, ini kita bayangkan di sini sangat bermanfaat kalau kita budidayakan. Jadinya ini juga tidak sekali panen, bisa berkelanjutan dengan cara kita tidak mencabut akarnya, tapi cuma mengambil daun sama batangnya aja. Nanti daun mudanya akan tumbuh sendiri. Jadinya pagi sama sore. Nah, penyemaian ini pun tidak sembarang dilakukan kapan saja. Jadi penyemaian ini harus dilakukan pada pagi hari. Karena pada pagi hari itu sirkulasi udara masih dingin-dinginnya, masih si benih pun tidak stres gitu, tidak kaget. Wah, ini tempatku tadinya dingin terus tiba-tiba panas. Itu mereka bisa mikir di situ. Terus masih awam tentang penyemaian, tentang segala macam kan. Nah, kita di sini. Jadi pertama, penyemaian itu kenapa kita harus melakukan penyemaian? Penyemaian itu adalah sebuah kegiatan yang sebelum kita pindah tanam ke lahan kita yang habis tanah. Nah, jadi penyemaian ini bisa dilakukan dengan kalau kita punya 3 bahan ini lebih bagus tuh. Jadi di mana aja kita tanam sebenarnya bisa tumbuh, tapi hasilnya itu yang akan menentukan di mana baik atau tidak baiknya, bagus atau tidak berkualitas semua tanaman. Dari cuci beras nih ya kan, air leri beras ini sangatlah bermanfaat. Kenapa kita bilang sangatlah bermanfaat? Karena banyak kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman di sana, seperti kalium, seperti magnesium, seperti natrium. Nah, apalagi natrium sangat dibutuhkan buat tanaman-tanaman sayuran seperti ini, biar dia cepat tumbuh gitu, biar pertumbuhannya lebih cepat daripada sebelumnya. Bakalan berkecambah 1 hari setelah tanam dengan media tanam yang sangat lembab gitu. Jadinya nanti air yang dikasihkan ke media tanam yang sudah dibuat sebelum dipotong itu setidaknya lebih banyak. Jadinya nanti perkecambahannya juga lebih mudah gitu. Nah, nanti untuk kalau sudah tumbuh seperti ini bisa dipindah tanam kalau dia udah keluar daun sejatinya. Daun sejati itu ada di sini. Jadinya nanti dia punya 4 daun kayak gini, bisa dipindah tanam ke tempat yang lebih besar gitu, yang tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah, cocok untuk tanaman sayuran seperti ini. Dengan kita tanam sayur seperti ini juga kebutuhan ibu-ibu bakalan terjangkau gitu. Jadinya bisa panen sendiri, lebih hemat, lebih dipercaya kesehatannya dari tanaman itu, karena kayak kita yang rawat sendiri. Lumayan dan penanamannya. Seandainya pun ibu mau mengambil bibit juga nanti kita sediakan rumah bibit. Jadi untuk desa ini kita fokuskan untuk pembuatan rumah bibitnya. Jadi hanya desa Rempe saja yang mempunyai rumah bibit. Nanti bakalan
bisa bersaing dengan busur kalau emang ada dari penyuluhan pertanian yang kesini untuk melihat kemajuan pengetahuan desa ini. Biar yang di bawah ke atas, biar penguraiannya cepat. Nah nanti bisa ibu mau pakaiin tanah yang sudah terurai itu buat lebih praktis. Nah itu tugasnya ibu-ibu nanti nih, karena kemarin sudah dikasih ilmu tentang pestisida nabati. Itu baik juga pestisida nabati kalau emang ada waktu bisa dibuat di rumah juga bisa. Tidak hanya untuk tanaman saya seperti ini, tapi mungkin ada ibu-ibu punya bibit-bibit kopi atau bibit-bibit kakao yang belum pindah tanam tapi udah mengalami penyakit gitu, bisa dipakai pestisida nabati itu, jadi tidak harus bergantung pada pestisida kimia. Untuk kelembabannya juga harus terjaga, nggak boleh dia sampai kering. Kalau bisa ini tanah ini lembab pas dia penyemaian ataupun dia pindah tanam. Ya nanti kalau dirawat setiap hari juga nggak terlalu sulit sih buat kita kan, cuma siram sebentar saja pagi sama sore hari.